Mengapa kamu Kristen? Gak malukah dipanggil kafir? Kitabmu kan palsu. Itulah kata-kata yang sering kita dengar di YouTube ataupun di media sosial lain. Sebelum Nanang TV sampaikan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini makin banyak ditonton dan makin menjadi pencerahan bagi kita semua. Yang perlu Anda ketahui, Kristen bukanlah merupakan agama yang seperti kita pahami di Indonesia. Pada saat Yesus masih ada, mereka disebut orang yang percaya ataupun sebagai murid-muridnya. Pondasi paling penting dalam kekristenan adalah kematian Yesus dan kebangkitannya. Dan dasar imannya adalah Alkitab dan tradisi suci, yaitu terutama di kekristenan awal, yaitu Katolik. Mengapa Katolik bukan yang lain? Tongkat estafet itu memang ada di Katolik. Pada awalnya Yesus mengangkat Petrus sang batu karang itu menjadi pemimpin dari ke-12 muridnya, dan dilanjutkan oleh Paus Fransiskus yang sekarang menjabat. Jadi ada runut yang disebut dalam gereja Katolik adalah hierarki gereja. Jadi ada alur dan urutannya dari Petrus, dulu murid Yesus yang diangkat oleh Yesus, ke paus-paus berikutnya. Apakah kamu tidak malu disebut kafir? Tentu tidak, karena kami umat Kristen Katolik itu tahu arti kafir yang sebenarnya, yaitu pada awalnya sebelum diambil oleh agama tertentu, arti kafir itu kami sudah tahu, yaitu bukan penganut Yahudi. Jadi memang kami bukan penganut Yahudi, jadi ya kami tidak malu dan tidak takut. Banyak yang bilang kalau kitab suci kamu itu palsu dan diubah-ubah. Itu memang sering disampaikan oleh para polemikus, yaitu yang dari agama seberang. Tetapi kami tahu karena manuskrip itu masih banyak dan tersimpan baik, dan pasti tidak akan mudah kami merubah ataupun mengganti, karena yang asli itu masih ada. Jadi manuskrip itu adalah bukti bahwa keasliannya itu masih terjaga. Memang ditranslate ke berbagai bahasa, itulah yang bikin mereka menuduh bahwa Alkitab kami palsu. Tetapi tidak mengapa, tidak mengurangi keyakinan kami, karena itu dasar iman kami, dan pondasi utama adalah kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi Yesus benar-benar menjadi manusia 100% dengan penuh kelemahannya dan harus mati, tetapi mengalahkan maut dan bangkit lagi. Itulah pondasi dasar. Dan selanjutnya adalah kitab suci yang masih terjaga sampai sekarang, dan kami yakini masih terjaga karena manuskripnya juga masih ada di berbagai negara, dan bukan hanya 1, 2, 3, ratusan, bahkan hampir mencapai ribuan. Dan tradisi suci ini yang tidak bisa diabaikan, yaitu dari turun-temurun, dari Yesus menyampaikan ke Petrus ke muridnya, dan ke paus berikutnya, penerusnya, dan sampai ke Paus Fransiskus. Itulah tradisi suci yang masih kita pegang dan masih terjaga sampai sekarang. Oh, demikian ternyata.
Terima kasih atas penyampaiannya ya.